Hari ini dalam perikop Injil Markus yang dibacakan untuk kita mendengarkan mengenai dosa yang sangat mengerikan, dan dosa tersebut adalah dosa menghujat Roh Kudus. Kalau orang menghujat anak manusia, demikian kata Yesus, dia masih bisa diampuni. Tapi kalau Roh Kudus, tidak ada lagi pengampunan baginya. Mungkin kita membayangkan, jadi kalau kita mengatakan, Roh Kudus, aku tidak percaya padamu, aku membencimu, lalu dosa kita tidak bisa diampuni. Tapi kita harus yakin bahwa tiga pribadi ini, Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu. Sehingga Anda menolak yang satu pun, Anda menolak ketiganya. Jadi jangan menafsirkan seperti itu. Lalu apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan dosa melawan Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh yang diberikan kepada kita setelah Yesus terangkat ke surga untuk menuntun hidup kita mengenal rencana Allah Bapa, mengenal rencana keselamatan yang dikerjakan dalam diri Yesus, menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya, dan masuk dalam persekutuan orang-orang yang percaya pada Dia. Itulah Roh Kudus bekerja dan berperan dalam hidup kita sebagai umat beriman. Dan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita akan semua ajaran Yesus, juga mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Dan ketika Anda mendengarkan dalam hati Anda, ya, ada sesuatu yang tidak beres yang harus saya luruskan. Itu adalah karya Roh Kudus. Dan dosa melawan Roh Kudus adalah sebenarnya dosa orang yang tidak mau percaya pada Tuhan. Orang yang tidak mau percaya pada apa yang dikerjakan oleh Yesus untuk dirinya. Ini kesombongan rohani nih namanya. Saya tidak percaya apapun juga, saya bisa melakukan semua sendiri. Itu kesombongan rohani. Saya adalah orang yang, hidup saya tidak perlu rahmat Tuhan sama sekali. Jangan sampai jatuh dalam dosa melawan Roh Kudus seperti ini. Sesungguhnya kita harus bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kalau kita juga jatuh dalam dosa, Anda juga membutuhkan pertobatan. Dan sesungguhnya orang yang rendah hati adalah orang yang mau mengakui bahwa dia salah. Orang yang tinggi hati mengatakan semua baik-baik saja, walaupun hidupnya tidak baik-baik amat. Dan mengundang Roh Kudus datang dalam hidup kita untuk mengubah hidup kita. Itulah yang membawa kita pada keselamatan. Dalam Injil hari ini Yesus dikritik bahwa dia mengusir setan itu dengan kuasa Beelzebul. Anda bisa bayangkan, ini semua merupakan kritik yang ditujukan padanya dan kritik yang tidak adil sama sekali. Sebab ini lahir dari kebencian dan juga dari kecemburuan orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Tetapi kita kemudian bisa belajar apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai dosa melawan Roh Kudus ini. Dosa melawan keselamatan. Ketika kita tidak mau mengubah hidup kita, ketika kita tidak mau berubah dan tidak percaya pada cinta Tuhan. Hati-hati. Anda melawan Roh Kudus dengan tidak percaya bahwa Anda dicintai Tuhan. Maka saya ingin kita saat ini menerima berkat Tuhan. Kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita dan selalu menuntun hidup kita. Kalaupun ada kekecewaan terjadi dalam hidupmu, mungkin Anda marah, juga marah mengapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi. Tapi serahkan semua pada Tuhan, percaya pada cintanya, dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, cinta Tuhan yang tak terbatas untuk Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.